Bab 531. Sai, Tang Wulin menghela nafas. Sebagai soal fakta, dia sangat bersedia menjadi murid Mu Ye. Mengesampingkan semuanya, masakan Mu Yue sendiri sudah memenangkan Tang Wulin. Dia yakin bahwa budidayanya akan meningkat dengan cepat jika dia terus memiliki akses ke makanan enak yang dibuat oleh paman chef sesering itu. Namun, mengkhianati sekte Tang demi makanan saja itu konyol. Kalau saja Tang sekte punya koki hebat seperti paman Ye. Saat ia menelan seteguk air liur, Tang Wulin berjalan keluar dari kantin kecil merasa sedikit tidak berdaya. Chang Gongyan dan Lin Yuhan sudah tidak ada di sana. Hanya Zhen Hua dan Gu Yue yang tersisa. Paman Tuan, Tang Wulin memanggil dengan hormat. Zhen Hua tersenyum lembut. Bagaimana itu? Pembicaraan dengannya. Tang Wulin berkata dengan sedikit canggung. Aku khawatir aku tidak bisa menjanjikan apa yang diinginkan paman Ye. Jadi dia pergi. Saya pikir dia mungkin sedikit marah. Zhen Hua tertawa keras dan menjawab. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Dia pemarah seperti itu. Dia sudah sangat tua tetapi dia masih berperilaku seperti anak kecil. Abaikan dia. Aku akan bicara dengannya nanti. Meski begitu, aku berterima kasih pada kalian berdua hari ini. Terutama Gu Yue karena menyelamatkan hidupku. Gu Yue segera menggelengkan kepalanya. Tidak, Yang Mulia. Saya melakukannya tanpa sadar. Zhen Hua tersenyum ringan dan menjawab. Jika bukan karena penyelamatan alam bawah sadar Anda, saya khawatir saya akan terluka parah bahkan jika saya tidak mati. Pedang itu terlalu tiba-tiba tetapi kecepatan responmu sangat cepat. Merasa malu, Gu Yue menundukkan kepalanya. Zhen Hua kemudian memandang Tang Wulin dan berkata, penampilanmu hari ini juga tidak buruk. Saya tidak berharap Anda membuat peningkatan dalam penempaan roh Anda dalam beberapa bulan terakhir. Anda sudah dapat menyelesaikan penempaan Spirit Forging dan Evil Spirit Forging dengan sukses. Itu keren. Terus menstabilkan kemampuan Anda dan menguatkan fondasi Anda. Anda perlu merasakan transformasi dalam paduan saat Anda menempa roh. Pada saat yang sama, Anda juga perlu merasakan transformasi yang dialami tubuh Anda selama proses penempaan. Ini adalah hal-hal yang akan menerobos Anda ke tingkat penempaan jiwa di masa depan. Ya, Paman Tuan. Tang Wulin telah naik pada peringkat saat ini karena dia tidak pernah bisa menjadi pandai besi peringkat 6 sejati tanpa terlebih dahulu mendapatkan basis budidaya 4 cincin. Namun, dia sudah bisa membuat alloy Spirit Forge lebih baik daripada kebanyakan pandai besi peringkat 6. Satu-satunya hal yang belum dia capai adalah Fuse Spirit Forging. Ini adalah alasan mengapa dia tidak bisa naik ke peringkat berikutnya. Adapun penempaan jiwa, ia akan membutuhkan tingkat kekuatan jiwa yang lebih tinggi untuk mencapainya. Zhen Hua menjawab, baiklah. Masih ada hal-hal yang perlu saya tangani. Anda berdua pergi ke depan dan melakukan hal Anda sendiri. Oh ya, Lin Yuhan meminta saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda. Dia ingin mengatakan bahwa dia pasti akan melampaui kemampuanmu. Wulin, anakku, Anda harus bekerja lebih keras. Oke. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhen Hua, hal pertama yang dilakukan Tang Wulin adalah menjual beberapa paduan roh yang dia buat. Yang mengejutkan, 2 paduan roh yang dia tempa saat ini dijual dengan harga tinggi. Paduan yang pergi melalui penempaan roh penciptaan dan penembakan roh jahat sangat langka. Sebelum Tang Wulin berhasil menjual kedua paduan itu ke asosiasi, mereka sudah dibeli oleh 2 pandai besi yang baru saja naik ke peringkat kelima. Mereka berharap dapat meningkatkan Spirit Forging mereka dengan meneliti kedua paduan tersebut. Meskipun Tang Wulin membuat kagum kerumunan sebelumnya, ia nyaris tidak mendapatkan ketenaran dari mengalahkan Lin Yuhan di tempat. Namun, ia memang menjadi jenius kecil yang populer di asosiasi pandai besi. Di mana Anda ingin pergi malam ini? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue setelah meninggalkan asosiasi pandai besi. Mereka masih bisa masuk kelas selama mereka kembali besok tengah malam. Mereka sementara meninggalkan mekanisme di asosiasi pandai besi dan akan kembali untuk mendapatkannya sebelum mereka pergi ke Akademi Shrek. Gu Yue menjawab, saya tidak terbiasa dengan Skydow City. Saya akan menemani Anda kapanpun Anda ingin pergi. Mari kita jalan-jalan dulu. Saya sangat menyukai Skydow City. Tang Wulin tersenyum lembut.
Daya tarik utama Skaido City adalah bahwa tidak ada gedung pencakar langit dan banyak bangunan kuno masih terpelihara dengan baik. Ada lebih banyak bangunan kuno di sini dibandingkan dengan tempat lain di seluruh benua Douluo. Tang Wulin membawa Gu Yue kemana-mana. Mereka berjalan di jalanan, gang, dan jalan-jalan tua. Ada toko-toko kuno di kedua sisi jalan dan itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Wulin, kamu benar-benar harus sedikit lebih berhati-hati sekarang. Tuan roh jahat itu hampir menyakitimu sebelumnya. Haruskah kita kembali ke akademi lebih awal? Gu Yue berbicara kepada Tang Wulin setelah berjalan beberapa saat. Tang Wulin tersenyum ketika dia menjawab, "Tidak, jangan khawatir. Master jiwa jahat sangat langka di sini. Berapa banyak kebetulan jika mereka bertemu dengan kita. Kamu yakin tentang itu?" Mereka mendengar suara dingin. Tang Wulin panik dan menggeser tubuhnya di depan Gu Yue untuk melindunginya tanpa sadar. Namun, dengan ikatan yang mereka sadari, pemandangan di sekitar mereka sudah berubah. Jalan-jalan tua di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi dunia kegelapan sementara esensi darah tebal menyapu wajahnya. Pada saat berikutnya, dia merasa bingung di kepalanya dan kehilangan kesadaran saat kepalanya berputar. Kemudian, cahaya merah gelap tiba-tiba melemah dan jalan-jalan tua kembali normal. Bahkan pejalan kaki yang lewat tidak melihat dua orang menghilang dari jalan. Rasanya seperti waktu telah berhenti ketika mereka menghilang beberapa saat yang lalu. Tang Wulin bergidik ketika bangun dari ketidaksadaran karena kedinginan dan hawa dingin yang menusuk. Dia tanpa sadar membuka matanya dan yang mengejutkan, ada awan mengambang di bawahnya. Dia tinggi di langit. Lalu, dia melihat Gu Yue tepat di seberangnya dengan tubuh terbaring horizontal. Untuk lebih tepatnya, mereka berdua dipegang di antara ketiak seseorang. Wajah Gu Yue pucat dan matanya masih tertutup. Esensi darah sebenarnya dari orang ini sementara dingin yang mengerikan berasal dari langit di atas mereka. Apakah itu tuan roh jahat? Tang Wulin merasa tak berdaya saat dia langsung menebak. Sepertinya dia terlalu ceroboh. Selain itu, dia tidak berharap bahwa orang ini akan menargetkannya. Dia menduga bahwa orang yang menerbangkan mereka ke langit mungkin adalah penguasa roh jahat yang berusaha membunuh Zhen Hua lebih awal. Jika dia benar, kemungkinan dia dan Gu Yue selamat akan menjadi minimal. Orang ini Hyper Douluo. Kamu cepat bangun. Suara dingin tanpa gender terdengar di telinga Tang Wulin. Suara itu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti orang gila. Tang Wulin menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apa-apa pada saat ini sehingga dia lebih suka tidak berbicara sama sekali. Tepat pada saat itu, tiba-tiba tanpa bobot menimpanya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut mengetahui bahwa mereka sudah jatuh bebas ke tanah. Mereka jatuh dengan cepat dan melewati sejumlah awan. Perasaan intens tanpa bobot secara alami membuat orang merasakan ketakutan bawah sadar. Saat mereka kira-kira berjarak 100 meter dari tanah, kekuatan yang kuat mengangkat dan menstabilkan mereka di udara. Tang Wulin hampir memuntahkan seteguk darah dari itu tetapi sebelum dia bisa melakukannya, keduanya jatuh ke tanah. Itu adalah tanah tandus dan melihat warna langit. Sudah hampir malam. Saat itulah Tang Wulin berkeliling untuk melihat baik-baik pada Tuan Roh Jahat. Tuan Roh Jahat itu ditutupi pakaian abu-abu ketat. Dengan kepala tertutup, matanya adalah satu-satunya hal yang terlihat. Mereka berwarna abu-abu juga. Tetapi pupilnya tampak aneh karena mereka diwarnai merah. Melambaikan kedua tangannya, dia melemparkan Tang Wulin dan Gu Yue ke tanah. Apakah spekter mati di tanganmu? Suara dingin itu menanyai Tang Wulin. Spektre. Tang Wulin tertegun sejenak. Aku tidak tahu siapa itu. Kamu tidak tahu. Spektre telah hilang sejak dia menaiki kereta jiwa dan kamu adalah salah satu yang selamat dalam insiden itu. Jawab roh jahat itu dengan dingin. Tang Wulin tiba-tiba menyadari. Apakah Anda berbicara tentang orang yang dapat menempa jiwa saya bahkan tidak tahu kemana dia pergi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya bisa membunuhnya dengan basis kultivasi saya? Tuan roh jahat tertegun. Masuk akal. Anak ini hanya seorang master jiwa cincin 3 sementara Spekter adalah kaisar jiwa cincin 6. Selain itu,
Tuan jiwa jahat lebih licik dibandingkan dengan tuan jiwa biasa. Ini saja akan memberi mereka cukup keuntungan ketika mereka melawan guru jiwa biasa di tingkat yang sama. Tang Wulin duduk dan menyadari bahwa dia bebas. Bukan karena penculiknya baik, tetapi karena kesenjangan antara basis budidaya mereka begitu besar sehingga penculik mereka berpikir tidak perlu membatasi mereka berdua. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin adalah bergegas ke Gu Yue. Dia menyentuhnya dan napasnya stabil. Namun, dia masih tidak sadarkan diri. Dia berdiri tegak ketika dia mencoba memikirkan jalan keluar. Karena tuan roh jahat ini membuat mereka tetap hidup. Itu merupakan indikasi bahwa mereka mungkin masih berguna baginya. Ini berarti bahwa mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk keluar dari hidup-hidup ini. Senior, mengapa Anda menangkap anak-anak seperti kita? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu dengan kemurnian yang tak terkendali dan kebingungan di matanya. Anak-anak, Tang Wulin, Presiden kelas pengadilan luar Akademi Shrek, kelas 1. Kakek buyut Scarlet Dragon Douluo Zhuoxi yang memimpin Anda dan teman Anda untuk mengalahkan kelas 1 kelas 1. Anda bahkan mengalahkan Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy selama ujian akhir. Apakah saya benar? Suara dingin itu berbicara dengan tenang. Diam-diam Tang Wulin terkejut. Dia tidak menyangka penculiknya akan menyelidikinya dengan saksama. Senior, yang mulia, mengapa Anda menyelidiki orang tidak penting seperti saya? Hanya karena kamu tidak penting sekarang tidak berarti kamu akan tetap tidak berarti selamanya. Bukankah keahlian Shrek untuk melatih bakat seperti Anda? Masa depan apa yang dipegang Shrek jika mereka membekapmu anak-anak kecil dalam buayan? Kata sang roh jahat dengan tenang. Tang Wulin memaksakan senyum. Apakah kamu menggertak yang lemah sekarang? Panggil Zhenhua di komunikator jiwanya. Master jiwa jahat benar-benar mengabaikan apa yang dia katakan. Bab 532. Tang Wulin tertegun. Penculiknya hanya menangkap mereka untuk memikat pamannya di sini. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya dan mengintip tuan roh jahat. Namun, Tang Wulin segera mencengkeram tangan kanannya dan menghancurkan komunikator jiwanya. Tamparan datang ke arahnya seperti kilat. Tang Wulin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya saat ia terbang dari dampak tamparan itu. Sisi kiri wajahnya bengkak parah dan rasanya seperti ditabrak oleh kereta jiwa yang bergerak dengan kecepatan penuh. Dia hanya bisa merasakan mati rasa di kepalanya ketika telinganya berdengung. Namun, dia tidak menyesal sama sekali. Dia tidak bisa memanggil komunikator jiwa Zhenhua. Dia akan membahayakan tuan pamannya saat dia melakukan itu. Di sisi lain, jika paman masternya terpikat di sini, dia dan Gu Yue akan kehilangan semua nilainya dan mati lebih cepat dari yang mereka duga. Pikiran Tang Wulin selalu sangat jelas ketika kemungkinan melawannya. Kali ini tidak ada perbedaan. Saat ia menabrak tanah dengan keras, kepalanya sangat berbulu dan segala yang ada di sekitarnya kabur. Dia berusaha berdiri tetapi anggota tubuhnya tidak benar-benar menanggapi perintahnya. Setelah mencoba beberapa kali, ia masih bertelungkup di tanah. Tuan roh jahat menggeser topengnya dan mata abu-abunya tiba-tiba berubah merah. Hampir segera, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Sambil berjongkok, dia mengulurkan jari untuk menghapus sebagian darah di sudut bibir Tang Wulin. Kemudian, dia melepas bagian bawah topengnya untuk mengungkapkan dagunya yang halus. Bibirnya sangat aneh. Sangat cerah sehingga agak aneh. Kemudian, dia memasukkan jarinya ke mulutnya dan mengisap setetes darah Tang Wulin ke mulutnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya gemetar dan pupilnya menyusut hingga seukuran titik jarum. Dia berdiri dan ketika dia terhuyung beberapa langkah ke belakang, raut wajahnya ketika dia melihat Tang Wulin benar-benar berubah. Bagaimana ini mungkin? Anda hanya penatua jiwa yang tidak berarti. Bagaimana mungkin Anda memiliki darah yang begitu murni? Dan esensi darah yang begitu kaya. Itu keren. Ini terlalu hebat. Ini energi yang murni dari darah anak laki-laki. Haha. Hahaha. Itu keren. Apa yang hebat tentang Zhenhua? Selama aku menelan darahmu, aku akan menjadi normal sekali lagi. Saya tidak akan harus menanggung siksaan jiwa yang menempa laut darah lagi. Hahaha. Saya berubah pikiran. Saya akan menyedot Anda kering. Darah. Dia tertawa di bagian atas paru-parunya.
Suaranya tidak lagi sedingin itu. Sekarang suara seorang wanita. Dia melangkah maju dan ketika dia tiba di depan Tang Wulin sekali lagi, dia meraihnya dari tanah. Nak, aku bertaruh kau tidak melihat ini akan datang. Upaya Anda untuk melindungi Zhen Hua mengungkapkan rahasia darah Anda. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menjadikanmu hamba darahku. Menilai seberapa kuat garis keturunanmu. Kamu masih akan memiliki tubuh yang hebat untuk seorang pelayan darah bahkan jika aku menyedot semua darahmu. Besar. Ini bagus. Saya tidak pernah berharap keberuntungan saya menjadi sebagus ini. Dia melepaskan bagian yang lebih besar dari setengah bagian bawah dari topengnya ketika dia berbicara. Dan dua taring yang sangat ganas tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan ketika bibir merahnya terbuka. Tang Wulin berusaha melawan tetapi tubuhnya tertutup oleh rasa dingin yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa kaya esensi darahnya. Dia tidak bisa menghentikan dingin yang membatasi. Kemudian, dia menjilat taringnya dengan lidah merah jambu. Dia seperti pemangsa yang menahan diri untuk tidak makan makanan paling enak di dunia. Saat dia beringsut mendekat ke Tang Wulin, aroma manis yang samar-samar keluar dari tubuhnya. Tang Wulin memaksakan senyum. Tunggu. Suaranya agak tidak jelas sekarang karena tamparan itu. Yakin. Karena darahmu sangat penting. Aku akan membiarkanmu mengucapkan satu kalimat. Namun, jangan berani-beraninya mengganggu saya dengan mengemis. Ada semacam pesona dalam suara tuan roh jahat itu. Itu adalah jenis pesona yang bisa membuat seseorang cemas. Tang Wulin menjawab. Saya tidak memohon untuk saya karena saya tahu saya tidak punya cara untuk melarikan diri. Namun, karena darah saya akan sangat bermanfaat bagi Anda. Saya yakin Anda harus mencari tempat untuk berkultivasi setelah menelan darah saya. Kan? Anda seharusnya tidak membuang waktu. Jika itu masalahnya, bisakah Anda membiarkan teman saya bebas? Dia tidak berguna bagimu dan bahkan tidak akan menimbulkan ancaman karena dia sangat lemah. Tolong, bawa aku bersamamu dan kau bisa menghisap darahku di tempat lain. Silahkan. Anda hanya harus menyingkirkannya di sini. Saya tidak ingin dia melihat saya mendapatkan darah saya dihisap oleh Anda. Tuan roh jahat tertegun. Ke titik di mana tangannya menjadi kaku. Kau sekarat dan memikirkannya. Apakah kamu menyukainya? Kamu hanya anak-anak. Apakah kamu mengerti cinta? Tang Wulin berusaha tersenyum. Aku tidak tahu apa itu cinta. Tapi tidak ada yang masuk akal sekarang karena aku sekarat. Bisakah Anda setidaknya menjanjikan ini padaku? Anggap ini permintaan terakhirku sebelum aku mati. Tuan roh jahat tiba-tiba menghela nafas. Saya tidak pernah tahu ada orang yang masih rela mengorbankan hidup mereka untuk orang lain. Anda adalah orang yang baik. Tidak heran darah Anda begitu murni. Saya selalu berpikir bahwa semua pria di dunia ini curang. Jadi, sebenarnya mungkin untuk tetap murni tanpa dipengaruhi oleh hal-hal duniawi ketika seseorang masih muda. Aku semakin menginginkan darahmu sekarang. Awalnya, Tang Wulin masih berharap ketika dia mendengar apa yang dikatakannya pada awalnya. Namun, kalimat terakhir itu menghancurkan semua harapannya. Baik-baik saja maka, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Saya akan membebaskannya. Tapi siapa yang akan membiarkanmu pergi kalau begitu? Sebuah suara yang terdengar aneh muncul entah dari mana. Suara itu terdengar dari segala arah dan sumbernya tidak dapat diidentifikasi. Namun, begitu suara itu muncul, ruang di sekitar mereka mulai bergetar ketika aura penekan terasa di setiap inci di sekitar mereka. Kemudian, tekanan mengerikan yang mengerikan langsung menyegel ruang di sekitar mereka. Master jiwa jahat itu segera berbalik untuk melihat siluet besar beringsut langkah demi langkah ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Dengan persepsi kuat saya, bagaimana saya tidak merasakan kehadirannya sebelum ini? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa ketika ada seseorang yang begitu dekat? Dia bisa merasakan bahaya dari roh dan jiwa orang ini karena perlahan merayap di tulang punggungnya dan menyebar ke kepalanya. Sudah lama sejak tuan roh jahat merasakan itu. Kekuatan ganas yang berasal dari siluet besar berasal dari perpaduan partikel darah yang tak terhitung jumlahnya. Tingginya menjulang lebih dari 2,4 meter dan memiliki bahu yang sangat luas. Juga, dia terlihat jauh lebih kuat dari orang biasa.
Setelah diperiksa lebih dekat, Tuan Roh Jahat melihat wajah seorang pria paruh baya. Wajahnya jantan dan dingin, sementara kulitnya kecoklatan. Rasanya seperti tubuhnya ditutupi paduan. Dan matanya tampak seperti kristal kuning tanpa emosi. Ini adalah pertama kalinya Tuan Roh Jahat melihat warna seperti ini di mata. "Siapa kamu?" Suara Tuan Roh Jahat mendapatkan kembali kualitasnya yang dingin ketika dia melemparkan Tanggulin ke tanah dan mengangkat tangannya. Dia melakukan ini karena dia bisa dengan jelas merasakan ancaman yang berasal dari lawan yang berdiri di depannya. Yang bisa dirasakan Tanggulin hanyalah hawa dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia pingsan, merasa tidak puas. "Kau tidak berhak tahu siapa aku." Tubuh agung itu berjalan mendekatinya ketika aura penekan dari tubuhnya tumbuh semakin kuat. Tuan Roh Jahat mengejek dan cahaya merah di matanya tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Cahaya berdarah intens keluar dari tubuhnya dan saat dia melambaikan tangan kanannya, pedang berdarah tipis muncul. Setelah sedikit getaran, bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, mengelilingi tubuh Tuan Roh Jahat yang berada di tengah-tengah itu semua. Awalnya, mereka adalah bintik-bintik kecil tetapi ketika mereka tumbuh, mereka mulai terlihat seperti mata dingin, kejam, dan berdarah. Gelombang energi darah yang kuat merajalela saat puluhan ribu bola berdarah keluar dari mata berdarah yang mengincar pria besar itu. Pria besar itu akhirnya menghentikan langkahnya. Segera setelah dia berhenti berjalan, dia menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah, menciptakan suara keras yang sepertinya mendistorsi ruang di sekitar mereka. Bola berdarah melesat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tetapi saat mereka berada 10 meter dari pria besar itu, lapisan emas gelap tiba-tiba muncul. Bab 533. Udara meletus dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah setiap tabrakan berpendar menyebabkan celah kecil di ruang itu sendiri. Namun, penghalang emas gelap tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, pria besar itu melambaikan tangan kanannya. Lengan kanannya tiba-tiba menjadi berotot sementara tangannya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. 5 bola emas gelap yang bersinar tampak seperti mereka akan menghancurkan langit dan bumi. Begitu dia menyerang, cara mengesankan yang dia kumpulkan menghilang ketika jarak di antara mereka tertutup secara instan. Dengan basis kultivasi dari seorang guru jiwa jahat, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa langsung keluar dari jangkauan. Keterampilan apa yang dimiliki orang ini? Dalam sekejap, cahaya merah terang menyala di dahinya. Mata berdarah yang tak terhitung jumlahnya di langit ditarik kembali dan dengan cepat menyerbu tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah darah. Armor ini tidak memiliki pola mewah. Hanya mata berdarah jahat yang terpesona padanya. Segera, sikap mengesankan dari roh jahat itu melejit. Sepasang sayap terbuka di punggungnya, menyerupai sayap kelelawar raksasa. Merah darah seperti baju sirahnya. Saat dia mengepakkan sayapnya, kilau merah memancar. Pedang merah di tangannya memotong jejak tipis seperti darah di langit. Bang! Ledakan besar bisa terdengar di sekitar. Dari pusat tabrakan, ledakan mengerikan melesat ke awan. Langit hancur oleh kekuatan luar biasa dari 2 gelombang kekuatan jiwa. Siluet merah tua melambung keluar dari dalam. Sosok itu terbang ratusan meter langsung sebelum mendarat di tanah. 5 luka bergaris rapi di atas penutup dada yang dipakainya. Kalau bukan karena zirahnya, dia mungkin sudah benar-benar hancur berantakan. Kamu seorang Limit Douluo." Suara Tuan Roh Jahat tidak bisa tetap tenang lagi. Dia sendiri adalah Master Armor Pertempuran 3 Kata dan juga Hyper Douluo. Dengan armor, basis kultivasinya dekat dengan yang dimiliki Limit Douluo. Di sisi lain, lawannya berhasil mengalahkannya tanpa harus mengenakan baju perang sama sekali. Itu telah membuktikan satu hal, orang itu adalah Limit Douluo. Batas Douluo sejati. Meskipun Battle Armor bisa meningkatkan Master Jiwa Jahat ke level yang sama dengan Limit Douluo, ada perbedaan jika dibandingkan dengan Limit Douluo yang sebenarnya. Itu adalah dunia yang beroperasi pada tingkat ilahi. Bahkan dengan armor tempur, itu tidak pernah benar-benar mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu. Hanya orang-orang yang telah mencapai jumlah yang signifikan di basis kultivasi mereka yang dapat membuka pintu ke dunia itu. Pada saat itu,
Master jiwa jahat bermata-bermata tidak lagi peduli tentang kekuatan yang bisa diberikan Tang Wulin padanya dan dia berguling ke lantai. Dalam sekejap, tubuhnya benar-benar berubah menjadi garis-garis merah bercahaya dan melesat kemana-mana. Alih-alih melarikan diri ke satu arah tertentu, pita-pita bercahaya tersebar ke segala arah. Sama seperti itu, Tuan Roh Jahat telah menghilang dan tidak terlihat. Anehnya, pria besar itu tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia berjalan perlahan menuju Tang Wulin dan Gu Yue. Lengan kanannya perlahan menyusut kembali ke ukuran awalnya. Sementara 5 bilah yang telah diperpanjang dari jari-jarinya mencabut. Dia hanya berhenti berjalan ketika dia tiba sebelum Gu Yue. Pada saat itu, Gu Yue duduk dari tanah. Ya, dia langsung duduk. Nona, kata pria itu dengan hormat dengan satu lutut di tanah. Gu Yue memberi tanggapan singkat dan berdiri. Dia berjalan ke Tang Wulin dan berjongkok perlahan. Dengan lembut, dia membelai wajahnya. Sebuah percikan cahaya lembut terpancar darinya dan memasuki pipi Tang Wulin, menyebabkan pembengkakan sembuh. Prajurit besar itu berdiri tegak seperti panah. Tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Matanya, seperti kristal kuning, tidak menunjukkan tanda-tanda emosi sama sekali. Apakah Anda ingin tahu mengapa saya tidak membiarkan Anda membunuh Tuan Roh Jahat itu? Meskipun Gu Yue menghadapi Tang Wulin, dia bertanya pada pria itu. Ya, jawabnya sederhana. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kita harus menggunakan apapun yang kita miliki. Kamu bisa pergi sekarang. Gu Yue melambaikan tangannya. Ya. Sosok raksasa menanggapi sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan perlahan ke dalam kegelapan. Bayangan menimpa mereka. Malam telah tiba. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin, menatapnya melamun. Baru beberapa saat kemudian dia berjalan ke Tang Wulin dan berbaring. Dia menyandarkan tubuhnya ke pelukannya. Wow, ini terlalu berlebihan. Wajah Zhen Hua pucat pasi. Mu Ye menatapnya. Mereka baik-baik saja. Aku sudah memeriksa tubuh mereka dengan saksama. Tapi sepertinya Heaven Dou City mungkin berbahaya sekarang. Sudahkah Anda melaporkan kejadian ini ke Federasi? Yang terbaik adalah kamu memberitahu Shrek Academy juga. Ya. Zhen Hua mengangguk dan menenangkan dirinya. Untungnya, mereka baik-baik saja. Tetapi melihat kondisi pemandangan, tampaknya seolah-olah ada perkelahian antara tuan. Selanjutnya, gelombang unsur di udara sangat kuat. Ini tentu saja pertarungan antara para ahli tingkat Hyper Dou Luo. Tuan Roh Jahat itu pasti telah melarikan diri. Mungkinkah orang-orang dari Akademi Shrek yang ada di sana? Mu Ye bertanya pada Zhen Hua. Zhen Hua menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Saya sudah bertanya pada Shrek. Saya akan mengirim mereka kembali sendiri setelah Wulin bangun. Sepertinya bocah ini telah menjadi sasaran Tuan Roh Jahat juga. Jangan biarkan dia meninggalkan akademi secara sewenang-wenang di masa depan. Master jiwa jahat tidak akan berani membuat masalah dalam Shrek. Shrek memiliki seseorang tertentu yang melindungi tempat itu. Tang Wulin merasakan kehangatan di dalam dirinya ketika dia bangun dari ketidaksadaran. Itu adalah sensasi yang tak terlukiskan. Menghibur. Begitu dia duduk, tanpa sadar dia menyentuh pipi dan dadanya. Dia kemudian melihat dekorasi di sekitar ruangan. Aku masih hidup. Itulah tanggapan pertamanya. Dia kemudian dengan cepat memeriksa tubuhnya. Darahnya masih ada di sana. Tidak lagi terkuras. Perasaan gembira dan gembira menyebar di seluruh dirinya. Tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan di tubuhnya sama sekali. Dengan cepat, dia turun dari tempat tidur dan pergi ke jendela. Menarik kembali tirai untuk melihat keluar. Bukankah ini asosiasi pandai besi? Baru pada saat itulah dia menyadari dia sekarang berada di tangan yang aman. Hal terakhir yang bisa diingatnya adalah saat ketika roh jahat itu mengusirnya. Dia samar-samar mengingat suara yang dalam dari seorang pria yang berbicara pada saat itu. Pasti orang itu yang mengancam Tuan Roh Jahat. Tapi siapa itu? Apakah dia yang menyelamatkan kita? Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Tang Wulin mendorong pintu hingga terbuka dan menabrak Zhen Hua tepat ketika dia hendak memasuki ruangan. Kamu sudah bangun. Zhen Hua mengangkat tangannya dan menekannya ke dada Tang Wulin untuk memeriksa kondisi fisiknya. Bocah itu bersemangat tinggi sekarang. Tang Wulin berkata dengan gembira.
Paman Master, dia berhasil bertahan hidup. Bagaimana mungkin hatinya tidak dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan ketika dia melihat Zhen Hua lagi. Zhen Hua menghela nafas. Ini kesalahan pamanmu bahwa kamu harus menanggung risiko yang sangat besar. Saya tidak berharap Tuan Roh Jahat benar-benar berlama-lama. Tang Wulin berkata, Tuan Paman, apakah Anda yang menyelamatkan kami? Di mana Gu Yue? Bagaimana dia sekarang? Dia baik-baik saja. Dia sedang beristirahat di kamar lain. Bukan aku yang menyelamatkan kalian berdua. Pada saat kami tiba di sana, Anda berdua sedang berbaring di tanah dan Tuan Roh Jahat sudah pergi. Apakah Anda ingat apa yang terjadi? Tang Wulin menggambarkan apa yang menimpanya sebelumnya. Sedot darahmu. Sepertinya itu adalah Master Roh Jahat yang menggunakan darah sebagai sumber kultivasinya. Mu Ye berjalan ke arah mereka dari arah lain. Paman Ye. Tang Wulin bahkan lebih lega ketika melihatnya. Zhen Hua berkata, kalian harus pergi ke kelas hari ini. Apakah aku benar? Anda melewatkan kelas pagi Anda. Jika kau sanggup, biarkan aku membawa kalian berdua kembali ke akademi. Zhen Hua memiliki mobil terbang ketinggian pribadinya sendiri yang dapat mencapai kecepatan sangat tinggi. Itu jauh lebih cepat daripada Meisha rata-rata. Tang Wulin memandang Gu Yue sambil duduk di belakang mobil. Saya minta maaf karena membuat Anda dalam masalah, kata Tang Wulin lembut padanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Apa kamu baik-baik saja? Apakah ada luka tersembunyi di tubuh Anda? Tang Wulin bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Gu Yue menggelengkan kepalanya lagi. Tang Wulin berusaha untuk bertanya lebih banyak. Tetapi Gu Yue meletakkan telapak tangannya ke tangannya dan memegang tangannya. Tanpa tahu mengapa, Tang Wulin merasa damai segera setelah tangan kecilnya yang agak dingin memegang tangannya. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Sementara Zhen Hua yang ada di depan jelas muram. Meskipun dia tidak banyak berbicara tentang insiden itu, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang dia tekan. Kecepatan mobil terbang ketinggian tinggi itu cepat. Jauh lebih cepat dari Meisha Tang Wulin. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa mobil terbang Zhen Hua tidak hanya terbang langsung ke kota Shrek tetapi langsung menuju Akademi Shrek. Itu mendarat perlahan ketika mereka tiba di luar pintu masuk akademi. Wulin, ini untukmu. Pergilah ke kelas sekarang. Zhen Hua berbalik dan memberi Tang Wulin sebuah cincin. Itu berbeda dari cincin spasial pertamanya. Cincin ini memiliki warna hijau giok magis dan memiliki batu perak. Itu memiliki penampilan sumber kehidupan yang kaya yang siap berkembang dan tampak sangat indah. Tang Wulin mencobanya dan menemukan bahwa itu pas di jari kelingking tangan kirinya. Paman Tuan, ini. Bab 534. Zhen Hua berkata, ini aku. Pamanmu yang menyeret kalian ke dalam ini. Mari kita anggap ini sebagai sedikit kompensasi untuk Anda. Meisha kamu ada di sana. Tang Wulin langsung kaget dengan ini. Dia tahu persis apa yang dimaksud Zhen Hua ketika dia mengatakan Meisha-nya ada di sana. Itu berarti bahwa penyimpanan cincin itu cukup untuk menampung Meisha kuningnya. Itu adalah harta yang sangat berharga. Cincin spasial tingkat itu sangat langka di seluruh benua. Paman Master, ini tak ternilai harganya. Saya tidak bisa menerimanya. Tang Wulin berusaha menolak hadiah itu. Tang Wulin tampak bingung pada awalnya. Baiklah kalau begitu. Kalian bisa pergi sekarang. Tang Wulin tertawa kecil. Aku akan mengambilnya. Zhen Hua tidak bisa menahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Kamu kikir kecil. Tersesat sekarang. Tang Wulin dan Gu Yue keluar dari mobil dan segera berlari menuju akademi. Mereka masih harus menghadiri kelas. Ekspresi Zhen Hua menjadi serius lagi ketika dia melihat mereka pergi. Dia kemudian berkata kepada pengemudi, "Pergi ke pelataran dalam." Kendaraan itu naik sekali lagi. Meskipun mereka sudah berada di area Akademi Shrek, tidak ada yang bisa menghentikan mereka melakukan itu. Mobil terbang itu melaju cepat dan tiba di pelataran dalam Akademi Shrek dalam beberapa kedipan. Berhenti di luar pintu masuk. Zhen Hua keluar dari mobil. Mengambil langkah panjang saat dia berjalan menuju pelataran dalam. Mobil terbangnya yang sangat tinggi dapat mengakses hampir di mana saja di benua ini. Tetapi tidak di sini. Itu adalah pelataran dalam Akademi Shrek.
Jadi dia harus keluar dari mobil sebagai bentuk penghormatan kepada Shrek. Zhenhua mulai berjalan alih-alih terbang ketika dia tiba di tepi Danau Sigat. Mengambang di permukaan air. Ia mencapai pantai Pulau Dewa Laut dalam beberapa saat. Di sana, dia berhenti berjalan dan menunggu dalam diam. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk keluar dari Pulau Dewa Laut. Anehnya, itu adalah Scarlet Dragon Douluo Zuozi. Ayo pergi. Pavilion Master sedang menunggu Anda, kata Zuozi kepada Zhenhua dengan anggukan. Zhenhua sedikit mengangguk sebagai jawaban. Dengan Zuozi memimpin jalan, mereka berjalan ke Pulau Dewa Laut. Di tengah laut Pulau Dewata berdiri sebuah rumah kayu besar yang dibangun bersandar pada sebuah pohon besar. Dapat dikatakan bahwa bangunan ini bukan hanya inti dari pulau itu, tetapi juga dari Akademi Shrek, dan bahkan inti dari kota Shrek. Karena rumah emas ini bersandar pada pohon besar adalah kursi otoritas tertinggi pulau itu. Pavilion Dewa Laut. Master Pavilion Dewa Laut adalah Grandmaster sejati Akademi Shrek. Dia adalah salah satu yang paling kuat dan berpengaruh di negeri itu. Salah satu dari sedikit yang memiliki posisi seperti itu. Bahkan federasi akan meminta pendapat guru Pavilion Dewa Laut ketika ada keputusan penting yang harus dibuat. Alasannya sederhana, kekuatan. Interior rumah kayu itu keras. Jika orang luar berkunjung, mereka tidak akan pernah berharap Pavilion Dewa Laut, rumah dari seseorang yang dianggap paling kuat, menjadi sangat sederhana. Sudah ada 8 orang yang duduk di kedua sisi meja kayu panjang. Setelah kursi utama terisi, ada 9 semuanya. Zuozi memberi isyarat kepada Zhenhua untuk duduk. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Zhenhua di sini ketika dia berjalan ke kursi terakhir di atas meja dan mengambil tempatnya. Zuozi masuk dan duduk di kursi keempat di sebelah kiri. Jika Tang Wulin ada di sana, dia akan terkejut menemukan pria muda yang sedang duduk di kursi utama. Pemuda itu yang pernah dilihatnya, yang menemani Roh Kudus Douluo di ayunan. Dia tampak seperti baru berusia 27 atau 28 tahun tetapi dia tampan dan tersenyum lembut di wajahnya. Namun, setiap orang yang penting dari Akademi Shrek yang hadir memandangnya dengan hormat. Yali duduk di kursi pertama di sebelah kanannya sementara ada seorang lelaki tua jangkung dengan wajah bulat dan tubuh besar duduk di sisi lainnya. Feng Huyu juga ada di sana. Duduk di seberang Scarlet Dragon Douluo Zuozi. Sementara itu, Penatua Kai duduk di sebelah Feng Huyu. Ya, mereka yang tampil di hadapannya adalah pemimpin sejati Akademi Shrek. Tetua Pavilion Dewa Laut. Orang yang duduk di kursi utama adalah pemimpin tertinggi Pavilion Dewa Laut. Master Pavilion Dewa Laut generasi tersebut. Yang mulia. Zhenhua membungkuk di sigat Pavilion Master dengan hormat. Master Pavilion Dewa Laut sedikit tersenyum dan menunjuk padanya. Zhenhua kemudian duduk. Meskipun dia adalah satu-satunya pengrajin ilahi yang hadir, dia tidak berani menunjukkan harga dirinya di hadapan Master Dewa Lautan Pavilion. Dia belum dilahirkan ketika Master Dewa Lautan menaklukkan benua di masa lalu. Master ini dikenal sebagai yang pertama di antara para ahli di Douluo kontinen hari ini. Dia dianggap sebagai puncak kemanusiaan. Dikatakan bahwa jika benua Douluo dapat merasakan kehadiran alam ilahi, dia akan diangkat ke posisi lebih awal. Di bawah kepemimpinannya, Akademi Shrek sama stabilnya dengan Gunung Tai. Pemerintah federasi yang kuat tidak berani memperlakukan mereka dengan jijik. Kemandirian kota Shrek berasal dari kekuatan Pavilion Dewa Laut. Zhenhua, tolong beritahu kami lebih banyak tentang situasinya, kata Pavilion Dewa Laut dengan senyum di wajahnya. Tidak akan pernah ada pertemuan Pavilion Dewa Laut untuk hal-hal kecil. Itu hanya akan diadakan ketika sesuatu yang besar terjadi. Zhenhua mengangguk dan menceritakan kisah lengkap pertemuannya dengan sang pembunuh. Tang Wulin kemudian ditangkap oleh guru roh jahat, dan dia membawa mereka kembali ke asosiasi. Apakah Anda memiliki rekaman pertempuran? Tanya Tuan Pavilion Dewa Laut. Ya. Zhenhua berdiri dan mengeluarkan tongkat logam. Dia menekannya dengan ringan dan aliran cahaya diproyeksikan dari tongkat ke dinding. Cahaya itu adalah video yang menunjukkan apa yang berhasil ditangkapnya pada saat itu. Setiap penatua Pavilion Dewa Laut tenggelam dalam pikiran ketika mereka menyaksikannya. Ya, ada pertarungan hebat di sana. Menurut apa yang dikatakan Tang Wulin.
Keahlian Master Roh Jahat menghisap darah ke titik di mana basis budidayanya sudah dekat atau sudah di tingkat Hyper Douluo. Orang yang menyelamatkan Tang Wulin harus memiliki kekuatan yang luar biasa untuk berhasil mengusir Tuan Roh Jahat itu. Penatua Kai berkata sambil mengerutkan kening. Master Pavilion Dewa Laut mengucapkan dua kata sederhana sambil menyipitkan mata. Das Gold Dreadclaw. Wajah semua penatua yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Roh Kudus Douluo Yali menatapnya dengan lembut. Tapi Dreadclaw Das Gold jarang terjadi. Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang guru jiwa yang berhasil mengembangkan Das Gold Dreadclaw ke tingkat seperti itu. Master Pavilion Dewa Laut tampak seperti sedang tenggelam dalam pikirannya juga. Ya, sejauh yang saya tahu, tidak ada orang seperti itu, tetapi harus Das Gold Dreadclaw. Dan basis kultivasi harus di atas Hyper Douluo. Lihat itu. Tanda yang mereka tinggalkan dari pertarungan bukan hanya goresan. Bahkan tanah dan bebatuan di sekitarnya berubah menjadi bubuk. Itulah tanda puncak budidaya Das Gold Dreadclaw. Zuoxi, jika saya tidak salah, Tang Wulin memiliki kemampuan Das Gold Dreadclaw juga. Apakah itu benar? Zuoxi mengangguk. Ini sedikit berbeda dari Das Gold Dreadclaw. Dia menggabungkan kekuatan garis keturunannya sendiri dan menyebutnya Golden Dragon Dreadclaw. Tetapi kemampuannya berasal dari platform kenaikan roh. Apakah Anda curiga bahwa guru jiwa yang menyelamatkan mereka mungkin seseorang dari Spirit Pagoda? Tuan Pavilion Dewa Laut sedikit mengangguk. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Seorang guru jiwa yang kuat yang sama sekali tidak kita sadari kemungkinan besar berasal dari Pagoda Roh. Mereka semakin rahasia dalam beberapa tahun terakhir. Karena persyaratan jiwa roh dari para penguasa jiwa. Pagoda Roh telah mengumpulkan kekayaan besar dan kekuatan mereka berkembang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, jiwa roh buatan telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberi lebih banyak tuan jiwa kesempatan untuk memiliki jiwa roh yang kuat. Itu meroket posisi Pagoda Roh. Semua ini membuktikan perkataan itu, Anda bisa melakukan apa saja ketika Anda kaya. Itu mungkin. Gu Yue adalah murid inti dari Pagoda Roh. Sedangkan Surgawi Phoenix Douluo adalah gurunya. Penatua Kai tanpa sadar memandang Roh Kudus Douluo Yali ketika dia mengatakan itu. Yali sedikit terkejut ketika dia mendengar nama Heavenly Phoenix Douluo. Emosi yang tidak wajar melintas di mata guru Dewa Pavilion Laut. Meskipun ia berhasil menekannya dengan segera. Seluruh ruangan generasi terbaik, termasuk Zhenhua, memperhatikannya. Mereka tidak bisa menahan tawa diam-diam di dalam. Rumor mengatakan bahwa Master Dewa Lautan memiliki sejarah dengan Wakil Ketua Spirit Pagoda. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu. Mungkin ada kebenaran pada rumor ini. Master Pavilion terbatuk. Aku akan mengkonfirmasi tentang itu dengan Spirit Pagoda. Sekarang mari kita bicara tentang Tuan Roh Jahat. Tuan Pavilion Dewa Laut dengan serius. Bab 535. Operasi Tuan Roh Jahat semakin merajalela belakangan ini. Sudah mencapai titik bahwa mereka perlu diberi pelajaran. Federasi telah mengirimi kami permintaan. Berharap kami bisa berkolaborasi dengan mereka untuk memerangi ancaman yang semakin meningkat ini. Satu-satunya cara untuk melawan penampilan misterius para penguasa jiwa jahat ini adalah dengan memperkuat langkah-langkah keamanan masing-masing kota. Serta mengumpulkan lebih banyak pasukan militer untuk menjaga mereka setiap saat. Master Pavilion Dewa Laut melanjutkan. Kami akan menyetujui aplikasi federasi sementara murid-murid pengadilan dalam akademi akan membantu dalam pengepungan terhadap tuan-tuan roh jahat. Pada saat yang sama, hubungi Tang Sekte. Memobilisasi semua kontak kami dan mencari keberadaan tuan jahat. Laporkan kepada kami segera setelah ada berita. Ya, jawab semua tetua serentak. Pavilion Master, ada masalah lain. Perwakilan Starluo Kontinen menyatakan harapan bahwa kami akan mengirim tim pertukaran ke akademi mereka. Anda tahu, Penatua Kai berbicara. Pavilion Master tersenyum tipis. Terima permintaan mereka. Kirim siswa-siswa kelas 1 dan 2 yang luar biasa ke pengadilan luar. Batasi jumlahnya hingga 10 orang untuk saat ini dan tugaskan Wu Zhangkong untuk memimpin tim. Siswa baru di kedua tahun itu tidak buruk. Terutama kelas 1. Wu Lintang ini mengaduk semuanya. Kita harus memasukkannya ke dalam daftar sehingga Tuan Roh Jahat tidak akan datang untuknya.
Zhenhua mengangkat alisnya sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Scarlet Dragon Douluo Zuoxi berbicara. Pavilion Master. Orang-orang muda itu belum membentuk kemampuan mereka. Bukankah itu? Tuan Pavilion Dewa Laut melambaikan tangannya. Perwakilan dari benua bintang Luo baru saja tiba belum lama ini. Mereka tidak akan pergi begitu cepat. Akademi harus menyesuaikan sumber daya untuk anak-anak sesuai sehingga mereka dapat meningkatkan sesegera mungkin. Kami akan melakukan pertukaran. Bukan untuk memamerkan kehebatan kami sendiri. Tidak perlu mengirim siswa dari kelas yang lebih tinggi dari pengadilan dalam. Siswa berprestasi dengan usia yang sama adalah yang benar-benar luar biasa. Penatua Kai mengangguk dan berkata, ya, mereka hanya akan kembali ke Star Luo kontinen sekitar setengah tahun kemudian. Itu sebabnya mereka baru saja mengirim aplikasi kepada kami. Master Pavilion Dewa Laut berkata, kalau begitu sudah diatur. UER, Anda akan memilih kandidat. Ya, jawab Kai UER dengan hormat. Diskusi dilanjutkan dengan beberapa tindakan balasan dan perencanaan menyeluruh tentang bagaimana menangani tuan-tuan roh jahat. Sementara itu, Tang Wulin dan Gu Yue tidak tahu bahwa diskusi ini terjadi. Mereka baru saja tiba di kelas. Untungnya, kelas Shen Yi pada hari itu, bukan kelas Wu Zhangkong. Meskipun dia terkejut bahwa mereka terlambat. Shen Yi mengizinkan mereka berdua untuk menghadiri kelas tanpa menekan lebih jauh. Ketua kelas kita terlambat. Apakah Anda sangat senang bahwa Anda tidak ingin kembali? Xie menabrak Tang Wulin dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Tang Wulin memelototinya. Iya nih. Saya sangat senang bahwa saya tidak ingin kembali. Anda harus mencobanya lain kali. Maka Anda akan tahu persis seperti apa itu. Mengapa dia begitu bahagia sehingga dia tidak ingin kembali. Dia seharusnya merasa beruntung bahwa dia selamat. Xie mulai mengedip padanya. Bahkan Su Xiaoyan, Su Lizi, Ye Xinglan dan yang lainnya memandang Tang Wulin dan Gu Yue dengan cara yang aneh. Wu Siduo memandang dari kejauhan. Dia mengerutkan kening saat dia menyaksikan Tang Wulin dan kemudian Gu Yue. Tang Wulin, Gu Yue, datang ke sini. Shen Yi memanggil mereka berdua ke kantor segera setelah kelas berakhir. Ada apa dengan kalian berdua? Contoh apa yang Anda tetapkan untuk teman sekelas Anda ketika presiden kelas dan wakil presiden keduanya terlambat pada saat yang sama? Selain itu, kalian berdua terlambat lebih dari 1 jam. Ayo. Maukah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Meskipun Shen Yi tidak seketat Wu Zhangkong, dia tidak semua kebaikan dan basa-basi. Terutama ketika hasil kelas 1 seseorang peringkat di atas sementara guru dan siswa dari kelas lain menonton. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Kami bertemu dengan seorang guru roh jahat dan hampir tidak berhasil kembali. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan setiap detail yang terjadi selama perjalanan mereka ke kota Heaven Dou dan tentang Zhenhua yang mengirim mereka kembali sendiri. Apakah tuan jiwa jahat begitu tidak terkendali sekarang? Shen Yi mengerutkan kening dalam ekspresi yang sedikit suram. Tang Wulin segera merespons. Aku tahu. Mereka bahkan ingin membunuh tuan pamanku. Sudah jelas bahwa mereka berusaha menaklukkan kekuatan dunia master jiwa. Pasti ada skema di balik ini. Shen Yi sedikit mengangguk. Baiklah kalau begitu. Singkirkan itu dari benakmu. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Pertandingan dengan kelas 1 kelas 3 dalam beberapa hari lagi. Mohon persiapkan dirimu dan jangan dipukuli terlalu buruk. Tang Wulin tersenyum dan berkata, Bu, mengapa Anda begitu yakin bahwa kita akan kalah? Shen Yi menjawab, kalau begitu, menangkan kompetisi jika kamu bisa. Jika Anda mengalahkan kelas 1 kelas 3, Akademi akan membayar semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju perang 1 kata untuk setiap peserta. Mata Tang Wulin menyala. Sangat. Orang harus tahu bahwa jumlah paduan langka yang dibutuhkan untuk menempa baju perang untuk itu banyak orang tidak datang murah. Selain itu, membuat sirkuit inti membutuhkan lebih dari sekadar paduan langka. Mereka juga membutuhkan energi unik dan batu mulia untuk mengaktifkan basis dan penyimpanan sirkuit. Semua ini membutuhkan uang. Pada dasarnya, komponen inti adalah bagian paling vital dalam pembuatan baju perang. Mereka biasanya terletak di tengah-tengah lempengan dada. Sementara beberapa ditempatkan di helm.
Membuat sirkuit inti adalah langkah yang paling sulit dan juga membutuhkan bahan yang paling mahal. Ya, saya sudah bertanya kepada Penatua Kai dan dia menyetujuinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa tim perwakilan Star Luo benua telah mengundang akademi kami untuk melakukan pertukaran dengan benua mereka. Penatua Kai tertarik untuk memilih kandidat dari kelas bawah pengadilan luar. Jadi, selama Anda menunjukkan kemampuan yang memadai, kami harus melakukan beberapa penyesuaian pada sumber daya kami nanti. Itu bagus. Tang Wulin sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat. Akademi Shrek memiliki tradisi yang telah berlangsung sejak puluhan ribu tahun lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak dianggap layak? Meskipun spirit pagoda memiliki kekayaan besar, uang tidak dapat dibandingkan dengan warisan. Waktu mereka yang dibutuhkan untuk mencapai penguasaan armor satu kata akan sangat dipersingkat jika akademi dapat memberikan mereka sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Di mana Anda akan pergi? Gu Yue bertanya Tang Wulin saat mereka berjalan keluar pintu. Tang Wulin menjawab, saya akan pergi ke tempat kultivasi khusus untuk berlatih. Saya akan berada di sana sepanjang malam. Saya kira kita tidak lagi harus mengerjakan koordinasi dan rutinitas kita. Kami akan bekerja pada metode pertempuran bersama dan berlatih dengan sisanya besok dan lusa. Mari berikan semuanya. Mungkin kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan senior kelas 3 kita. Peluangnya tipis. Bahkan dengan kita semua digabungkan, kita tidak bisa melawan seorang master baju sirah pertempuran satu kata saat itu. Jangan lupa bahwa master dari akademi kami tidak sebanding dengan yang dari dunia luar. Selain itu, tidak mungkin bagi kita untuk menjadi master dalam waktu sesingkat itu. Gu Yue menuangkan air dingin pada antusiasme Tang Wulin. Dua siswa dari kelas 3 yang memiliki baju perang satu kata lengkap adalah hambatan terbesar yang harus mereka hadapi. Mari kita coba yang terbaik kalau begitu, kata Tang Wulin sambil merasa tak berdaya. Kelas pertama dan kedua menegangkan selama beberapa hari, terutama bagi siswa yang akan ikut serta dalam pertandingan dengan kelas 3. Suasana terpanjang dapat ditemukan di asrama siswa yang bekerja. Mereka terjaga sepanjang malam selama 2 hari berturut-turut untuk membahas rencana mereka. Akan ada total 10 poin yang tersedia sepanjang 3 putaran. Pertandingan 1 lawan 1 bernilai 1 poin. Wow 2 lawan 2 bernilai 2 poin. Sementara tim 7 orang yang menang akan mendapatkan 5 poin. Di babak terakhir, kemenangan akan mendapatkan 3 poin dan kinerja akan mengambil 2 poin. Mereka harus mencapai 6 poin untuk memenangkan pertandingan persahabatan. Dengan itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mencetak gol di setiap babak. Ini berbeda dari pertandingan antara kelas 1 dan 2. Kompetisi persahabatan kali ini telah menarik perhatian setiap kelas di lapangan luar. Alasannya adalah sepanjang sejarah Akademi Shrek, hampir tidak ada tantangan yang mengambil lompatan besar. Menurut usia masuk akademik normal, perbedaan antara kelas 1 dan 3 adalah 6 tahun. Kesenjangan 6 tahun seperti surga dan bumi di antara para penguasa jiwa muda. Sementara itu, kelas 1 kelas 3 memiliki masalah sendiri. Ketua kelas akademi jelas menghukum kita dengan mengatur hal seperti itu. Beraninya anak-anak nakal dari kelas 1 dan 2 menantang kami. Mereka pasti terlalu percaya diri. Seorang pemuda yang tubuhnya langsing dan yang wajahnya sedikit bejat berkata kepada pemuda lain sambil menyilangkan kakinya. Sebagai siswa kelas 3, usia rata-rata mereka sekitar 18 tahun. Orang yang dia panggil presiden kelas adalah seorang pria muda dengan tubuh besar dan wajah yang tidak canggih. Dia tidak bisa dianggap tampan, tetapi dia memiliki keagungan yang tak tergoyahkan. Hanya duduk di sana, dia membuat orang merasa aman. Dia seperti pilar seluruh kelas. Dapat dengan mudah mengangkat langit bahkan jika surga akan runtuh. Dia adalah presiden kelas 3 kelas 1, Li Qiankun. Dia juga salah satu dari 2 master armor tempur satu kata dari kelasnya. Pada usia 18 tahun ini, ia adalah master jiwa perisai pertempuran peringkat 52. Jiwa bela dirinya sangat unik. Itu disebut surga dan bumi spere. Jiwa marsial varian langka. Aku sudah mendengar tentang kelas 1 dan 2. Kita tidak bisa gegabah, kata Li Qiankun dengan tenang. Si bejat duduk. Kapten, apakah kita harus serius tentang hal itu?
Mereka yang tertinggi adalah peringkat 40. Seberapa jauh mereka berada di jalur kultivasi Tuan Jiwa? Tolong hitung aku dalam pertandingan 1 lawan 1 kali ini. Saya kira Akademi mengatur pertempuran ini terutama untuk menekan sikap mereka yang mengesankan sehingga mereka tidak menjadi terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Pemuda bejat bernama Ye Wu, seorang master jiwa pertempuran ketangkasan. Spesialisasinya adalah perkelahian berkecepatan tinggi dari segala jenis. Dan dia telah menyelesaikan 70% dari baju tempur satu kata. Dia berusia 17 tahun ini dan dia memiliki peluang bagus untuk menjadi murid pelataran dalam dengan menyelesaikan perlengkapan perangnya sebelum menginjak usia 20. Dia adalah anggota inti kelas 3. Bersambung.